Bab 351. Dominasi 4 sekte besar di kerajaan Blue Wind tidak pernah tergoyahkan, dan kekuatan intimidasi dari masing-masing nama 4 sekte besar jauh lebih besar daripada keluarga kerajaan Blue Wind. Namun kini, salah satu penguasa yang telah mendominasi Blue Wind selama ribuan tahun akhirnya terguncang. Dan itu masih terguncang dengan keras, hampir sampai ke ambang kehancuran. Orang kuat Tianshuan dari klan surga terbakar yang bisa berjalan ke samping di mana saja dan dihormati oleh praktisi mendalam yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan dalam tumpukan. Bahkan orang kuat Wang Xuan yang seperti mitos dan ada sebagai landasan di 4 sekte besar juga meninggal. Satu luka serius. Situasi tragis klan surga terbakar dan pertempuran di depan gerbang kota Changhuo menyapu seluruh kekaisaran Changfeng seperti badai. Nama, Yunce, yang telah membawa kejutan yang tak terhitung jumlahnya, sekali lagi mengejutkan seluruh kekaisaran Changfeng dalam semalam angin. Di pagi hari, sebelum fajar, tokoh inti klan surga terbakar yang tersisa sekali lagi berkumpul di paviliun utama untuk membahas hal-hal penting. Di luar paviliun utama, hampir setengah dari garnisun klan surga terbakar berada dalam reruntuhan. Ada keheningan yang mematikan. Para murid surga terbakar yang biasanya sombong menjadi lesu saat ini, dengan kesedihan tertulis di wajah mereka. Setelah berita tersebar bahwa tetua tertinggi meninggal dengan kejam dan master sekte tertinggi terluka parah, garis pertahanan psikologis terakhir mereka hampir runtuh seluruhnya. Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada Anda. Fen Yijue ada di tengah. Meskipun dia duduk tegak, wajahnya yang pucat membuktikan bahwa dia menderita luka dalam yang sangat serius. Dia memberi isyarat kepada pria berpakaian hitam di sebelahnya, "Ini, tolong itu Xiao Wei dari Sekte Xiao." Xiao Wei mengenakan jubah hitam besar, dan sebagian besar wajahnya tertutup jubah. Dia sepertinya tidak ingin wajahnya dilihat oleh terlalu banyak orang. Sebelum Fen Yijue berbicara, semua orang menebak identitasnya. Begitu mereka mendengar nama Xiao Wei, semua orang berdiri kaget. Fen Duanhun berkata dengan suara tak bersuara, "Ternyata itu senior Xiao Wei. Saya tidak sopan sebelumnya." Xiao Wei, adik dari Xiao Huqing, Mahaguru dari Sekte Xiao, salah satu dari 2 raja besar dari Sekte Xiao, dan salah satu orang terkuat di level tertinggi di dunia Blue Wind saat ini. Generasi muda mungkin belum familiar dengan namanya, namun bagi generasi Fen Duanhun, nama tersebut sudah sangat familiar. Tidak perlu mengatakan apapun yang tidak perlu. Xiao Wei berkata dengan tenang, "Aku hanya punya satu tujuan datang ke sini kali ini, yaitu membantumu menyingkirkan Yunce." Fen Duanhun melirik Xiao Wei dan berkata, "Kekuatan senior secara alami tidak ada orang seperti dia di dunia ini. Tapi maafkan saya karena berbicara terus terang, senior belum pernah menyaksikan kekuatan Yunce dengan matanya sendiri, dan sepertinya meremehkan Yunce. Ayah saya saat ini terluka parah, dan hanya berdasarkan atas perkataan senior, aku takut." Haha, Xiao Wei tersenyum tipis. Sambil tersenyum, dia mengulurkan tangannya dan perlahan membuka telapak tangannya, "Mungkin itu tidak cukup bagiku sendirian. Jadi, bagaimana kalau menambahkan ini? Di alam Raja Xuan, penuaan tubuh akan sangat melemah, dan bahkan akan kembali ke masa muda, tetapi telapak tangan Xiao Wei sangat kering, seolah-olah telah lama terkorosi oleh sesuatu. Di telapak tangannya terdapat sebuah bola lavender, dengan cahaya ungu samar menyinari bola tersebut. Jika diperhatikan lebih dekat, Anda akan melihat formasi kecil misterius muncul satu demi satu di permukaannya." Fen Duanhun tertegun sejenak, lalu dia memikirkan sesuatu, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan di sebelahnya, seorang tetua sudah berteriak keras, "Mungkinkah, mungkinkah? Mutiara penghancur si, mutiara penghancur si." Segera setelah 3 kata ini keluar, ekspresi semua tetua berubah dengan cepat. Beberapa dari mereka bahkan melangkah mundur tanpa sadar, dengan ekspresi ngeri yang mendalam di wajah mereka. "Haha, benar." Xiao Wei tersenyum tipis, "Ini adalah mutiara penghancur surga dari sekte senjata Sekte Xiao milikku, yang kedua setelah guntur penghancur surga. Tidak hanya dalam hal kekuatan tunggal, bahkan lebih baik lagi daripada guntur penghancur surga. Saya yakin memang demikian. Anda semua seharusnya sudah mendengar betapa kuatnya guntur itu." Saat itu, ia menghancurkan selusin Tianshuan dan 2 Wang Xuan setengah langkah dalam sekejap. Bahkan Tianshuan yang masih hidup di sekitar mereka pun terperangkap dalam guntur tersebut. Gas beracun dilepaskan setelah meledak. Semuanya mati. Semua tetua Ventian menelan ludah mereka,
ekspresi ketakutan di wajah mereka tidak bisa hilang, dan mereka bahkan tidak berani melihat langsung ke mutiara penghancur surga. 4 sekte besar tidak ada bandingannya dengan kengerian mutiara penghancur surga. Orang-orang tidak tahu, ada sekte cabang khusus dalam sekte Xiao, yang disebut sekte Qi. Sekte ini berfokus pada budidaya dan pembuatan berbagai senjata api. Para murid sekte Qi umumnya memiliki tingkat kekuatan yang sangat rendah, tetapi masing-masing dari mereka memiliki ada bermacam-macam senjata api mengerikan yang tersembunyi di sekujur tubuh. Bahkan murid di sekte yang sama yang lebih kuat dari alam besar tidak akan pernah berani memprovokasi dia. Di antara senjata api ini, yang paling menakutkan adalah guntur penghancur surga dan mutiara penghancur surga. Sekte Xiaoku telah terakumulasi selama ribuan tahun, dan sekarang hanya ada 23 mutiara penghancur surga. Untuk menyingkirkan Yunce kali ini, aku mengeluarkan 5 di antaranya. Hei, apakah kamu masih berpikir bahwa aku tidak cukup? 5. Fen Duanhun buru-buru berkata, cukup lengkap. Dengan kekuatan mutiara penghancur surgawi sektemu, paling banyak 2, oh tidak, 1 sudah cukup untuk membunuh Yunce di tempat. Dengan senior yang membantu kali ini, jika Yunce berani jika kamu datang lagi, tidak akan ada jalan kembali. Maafkan aku atas kata-kata ofensif dari generasi muda. Dikatakan bahwa bahkan jika seorang pria Wangsuan yang kuat terkena mutiara penghancur surga, dia akan terluka parah di tempat. Jika kelima mutiara penghancur surga benar-benar digunakan, itu sudah cukup untuk meledakkan Yunce menjadi potongan-potongan yang tidak dapat dipecah menjadi beberapa bagian. Kali ini Sekte Xiao tidak hanya mengirim Xiao Wei, tetapi juga membawa sebanyak 5 mutiara penghancur surga, yang cukup untuk menunjukkan bahwa Sekte Xiao bertekad untuk membunuh Yunce. Tetapi pada saat ini, keheningan di luar tiba-tiba menjadi berisik, dan suara yang sangat arogan datang dari langit. Anjing tua dari klan Ventian, kakek Yunmu ada di sini lagi, kenapa kamu tidak keluar dan mati? Fen Yijue berdiri sambil menangis, hampir jatuh berlutut karena luka dalam, ketika dia mendengar tangisan Yunce. Kebencian, ketakutan dan keterkejutan menyebar di dalam hatinya, dan yang paling mengejutkan adalah keterkejutan. Kurang dari 2 hari telah berlalu sejak pertempuran sebelumnya di kota Changhuo. Pada saat itu, luka Yunce tidak kalah seriusnya dengan lukanya, dan lukanya hanya sedikit stabil, namun raungan Yunce penuh energi. Tidak ada tanda-tanda luka serius yang belum sembuh. Mungkinkah luka dan kekuatannya telah pulih sepenuhnya? Bahkan jika dia memiliki teknik rahasia khusus, kecepatan ini terlalu mengejutkan. Ketika Yunce tiba lagi, dia mencium suasana yang berbeda begitu dia memasuki Burning Heaven Clan. Ke depan, dia mencibir dan berkata dengan suara rendah, tampaknya meskipun klan surga yang terbakar belum melarikan diri, itu bukannya tanpa tindakan. Ada tahta tambahan, tetapi itu bukan dari klan surga yang terbakar. Dari segi kekuatan, bahkan lebih baik. Fen Zia kalah dengan Fen Yijue yang terluka parah olehmu hari itu. Kata Jasmine, mereka tidak sebodoh itu berpikir bahwa 1 tahta lagi bisa berurusan denganku. Sepertinya mereka menyembunyikan beberapa trik kotor. Lengkungan cibiran di sudut mulut Yunce sedikit melebar. Di seluruh Blue Wind, hanya ada 4 sekte besar yang memiliki tahta. Pintu, istana abadi awan beku tidak akan ikut campur dalam urusan orang lain. Kemunculan tahta yang tiba-tiba ini hanya bisa datang dari Villa Tianjian dan Sekte Xiao. Saya sangat berharap yang terakhir. Hei, biarkan aku melihat siapa yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Kita harus berjuang melalui air yang bermasalah ini. Di tengah raungan keras Yunce, Fen Duanhun dan semua tetua melompat ke udara. Di belakang mereka, mereka melindungi Fen Yijue, yang terluka parah. Ketika mereka melihat Yunce hari ini, rasa takut muncul di wajah semua orang. Mereka telah melihatnya lolos dari cedera serius dan kelelahan hari itu, tetapi tidak ada rasa sombong dalam aura dan kulit Yunce hari ini. Bahkan aura energinya yang mendalam pun telah tumbuh secara signifikan. Terakhir kali itu adalah alam mendalam bumi tingkat ke-6, tapi kali ini, itu sudah menjadi alam mendalam bumi tingkat ke-7. Bagi para ahli di level mereka, peningkatan 1 tingkat di alam misterius bumi tidak layak untuk dipertimbangkan, namun peningkatan 1 tingkat Yunce dalam kekuatan mendalam telah sangat meningkatkan rasa penindasan mereka, memberi mereka perasaan yang tak tertandingi. Mereka semua merasa menakjubkan. Tidak hanya luka mereka sembuh, kekuatan mereka pulih sepenuhnya, kekuatan mereka juga meningkat secara signifikan. Monster macam apa ini? Yunce,
Kesombonganmu berakhir di sini hari ini. Fen Duanhun mengertakkan gigi dan berkata, kamu membunuh anakku dan menghancurkan sekteku. Hari ini, aku pasti akan membayarmu setiap sen. Dapatkan kembali. Yun Ce menyeringai, mengangkat kepalanya dan tertawa, hahaha. Fen Laogou, lihat penampilanmu saat ini. Kamu sangat sengsara dan malu, bahkan tidak sebaik pengemis di jalan. Aku benar-benar tidak tahu siapa itu untuk memberimu kepercayaan diri untuk mengatakan hal-hal konyol seperti itu. Mungkinkah pria di bawah sana yang menyembunyikan sesuatu? Petik 2. Kamu. Mata Fen Duanhun melebar, dan seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Hehehehe, tawa yang dalam datang dari bawah. Xiao Hui, yang mengenakan jubah, berjalan keluar dari paviliun utama perlahan. Dia mengangkat kepalanya sedikit, menatap Yun Ce dengan mata di bawah jubah, dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu Yun Ce? Pada usia seperti itu, kamu memiliki momentum seperti itu, dan bahkan sendirian mendorong klan surga yang terbakar ke tepi jurang. Tampaknya tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kamu adalah jenius nomor 1 di sejarah Blue Wind. Yun Ce juga berkata, dia tertawa, siapa kamu? Kamu datang jauh-jauh ke Burning Heaven Clan hanya untuk menyanjungku. Petik 2. Menyanjungmu. Hahaha. Xiao Hui tertawa, tidak, aku ingin memberitahumu, hal-hal seperti jenius cenderung berumur pendek. Benarkah? Mata Yun Ce perlahan menyipit, meskipun kamu telah berbicara kasar kepadaku, aku masih ingin mengirimimu kata belas kasihan. Petik 2. Oh, kata apa? Pergi. Kamu bisa hidup beberapa hari lagi, jika kamu tidak pergi. Hei. Yun Ce mencibir, kamu harus melawan ini anjing Ventian. Tua seperti kita, hidup mereka akan berumur pendek. Bahkan Sekte Xiao di belakangmu, juga akan berumur pendek. Begitu kata, Sekte Xiao keluar, aura Xiao Hui tiba-tiba menjadi sedikit tidak teratur. Dia mengenakan jubah untuk menyembunyikan wajahnya. Di satu sisi, lebih mudah untuk menyembunyikan senjata api. Lagi pula, melemparkan senjata api keluar dari tubuh jauh lebih cepat dan lebih tiba-tiba daripada mengeluarkannya dari luar angkasa. Di sisi lain, berusaha untuk tidak mengungkap identitas seseorang sebanyak mungkin. Meskipun dia membawa 5 mutiara penghancur surga, dia sangat yakin bahwa Yun Ce bisa hancur berkeping-keping, tapi Sekte Xiao tidak bisa sepenuhnya takut pada seseorang yang bisa memaksa klan surga terbakar ke dalam situasi putus asa. Oleh karena itu, ketika Xiao Hui datang ke Burning Heaven Clan, dia memutuskan untuk tidak membiarkan Yun Ce mengetahui identitasnya sampai dia meninggal. Meskipun ini agak menipu. Lagi pula, begitu mutiara penghancur surga muncul, tidak peduli seberapa baik dia menyembunyikannya, Yun Ce akan segera mengetahui bahwa dia berasal dari Sekte Xiao. Dan ini juga secara intuitif menunjukkan ketakutannya terhadap Yun Ce, setidaknya, tidak sesantai yang terlihat di permukaan. Dia tidak menyangka bahwa Yun Ce akan benar-benar memanggil kata Sekte Xiao. Hatinya sedikit tenggelam, tapi kemudian dia mencibir lagi. Dia menggerakkan tangannya, dan bayangan elang hijau muda perlahan muncul di belakangnya. Yun Ce, milikmu kesombongan benar-benar jauh lebih buruk daripada rumor yang beredar, tapi aku tidak tahu seberapa besar kekuatan yang kamu miliki. Angin menderu, jubah Xiao Hui menggembung berlebihan, dan dia terbang seperti elang lapar. Maju ke depan, bayangan pedang. Masuk tangannya berkedip, dan kemudian langsung berubah menjadi formasi pedang hijau, menutupi bagian vital Yun Ce. Bab 352. Ketika jaring pedang pertama kali terbentuk, kecepatan Xiao Hui tiba-tiba meningkat tajam, dan seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan bergegas ke arahnya. Di antara 4 sekte besar, keterampilan fisik Xiao Sekte tidak ada duanya, dan kecepatan Xiao Hui telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Bayangan pedang yang terjalin di seluruh langit dengan kecepatan sangat tinggi sangat mempesona dan memusingkan. Mata Yun Ce menyipit. Dia tidak pernah memiliki keunggulan dalam kecepatan, tapi dia tidak pernah takut pada musuh yang jauh lebih unggul darinya dalam hal kecepatan, karena tidak peduli betapa menakjubkannya kecepatan atau betapa mewahnya gerakannya, yang dia butuhkan yang harus dilakukan hanyalah serangan pedang sederhana. Yun Ce menginjak bayangan Dewa Bintang yang patah dan mengambil langkah maju dengan ringan. Saat bayangan itu memanjang, dia langsung bergerak 20 posisi ke depan dan menyerang formasi pedang Xiao Hui dengan pedang. Bang 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 bang. Bayangan pedang Xiao Hui seperti badai yang mengamuk, merobek ruang dan mengguncangnya,
dan pedang berat Yun Ce menghantam seperti naga yang berguling di gelombang pasir liar, berguling kembali. Dan ke atas, melihat ke dunia. Dalam sekejap, bayangan pedang di seluruh langit hancur oleh ledakan, dan tubuh pedang bertabrakan dengan sesar naga secara langsung, dengan hantaman yang keras. Xiao Wei mengerang dan berguling. Ketika dia mendarat, dia mengerutkan kening. Dia mengangkat pedang di tangannya, dan tiba-tiba menemukan ada lusinan celah besar dan kecil pada pedang itu. Wajah Xiao Wei berkedut. Sebelum datang ke sini, dia secara alami telah mendengar bahwa pedang berat di tangan Yun Ce sangat menakutkan dan dia tidak akan pernah bisa menghadapinya secara langsung. Namun, sebagai orang dengan singgasana tinggi, bagaimana dia bisa rela takut pada seorang junior, dan dengan Yun Ce? Ce hanya melakukan konfrontasi tatap muka, dan lengannya mati rasa karena syok. Pedang kesayangannya, yang telah bersamanya selama beberapa dekade, hancur total, dan hampir tidak ada kemungkinan untuk sembuh total. Xiao Wei menyingkirkan pedang panjangnya, mengepalkan tangannya erat-erat, dan persendiannya berderit. Tentu saja, ada dua kuas. Sepertinya aku harus lebih serius. Hai, terjadi ledakan, dan elang di belakang. Xiao Wei menghilang. Bayangan itu tiba-tiba terkoyak dan berubah menjadi topan besar yang berputar. Kemudian, topan tersebut tiba-tiba membesar dengan kecepatan yang sangat cepat hingga menyebar hingga jarak hampir 30 kaki di sekitar Xiao Wei. Angin ekstrim, domain, suara rendah masih terdengar di telinganya. Langkah kaki Xiao Wei bergerak sedikit, dan dalam sekejap, dia tiba-tiba muncul di depan Yun Ce. Saat ini, kecepatannya secepat guntur, yang jauh lebih cepat dari sebelumnya. Kecepatannya beberapa kali lebih cepat, dan semua orang yang hadir, termasuk Yun Ce, hanya bisa samar-samar melihat bayangan penjarahan yang tiba-tiba. Pusaran angin bergerak mengikuti sosok Xiao Wei dan menyelimuti Yun Ce dalam sekejap. Mengikuti raungan keras Xiao Wei, pusaran angin tiba-tiba menjadi ganas. 30 kaki di sekitar Yun Ce benar-benar menjadi angin neraka. Setiap kali jejak angin berubah menjadi bilah paling tajam, dan ketika tersapu, itu seperti gelombang hijau mengamuk yang melahap Yun Ce dengan gila-gilaan. Mata Yun Ce sedikit berubah, tapi dia tidak panik. Dia meraung dan mengangkat sesar naga dengan keras. Raungan naga membanjiri pusaran angin yang dahsyat dan menyebar langsung ke langit yang jauh. Cahaya pedang yang meroket seperti naga jahat yang mengaum menyerbu ke dalam angin puyuh dengan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang menakutkan, sepertinya menembus bahkan kehampaan. Cici. Lampu hijau yang kacau terhubung menjadi satu bagian, membentur dan merobek. Suara itu mengenai gendang telinga semua orang. Pusaran angin di alam Fengji mengamuk, mencoba mencabik-cabik Yun Ce seperti ribuan pisau tajam. Namun, ketika pusaran air ini menyentuh cahaya pedang Longke, semuanya hancur berkeping-keping. Dalam suara auman naga, 30 sebuah celah selebar lebih dari 10 kaki langsung keluar dari Wind Extreme Domain. Sosok Yun Ce berkedip dan melarikan diri seketika. Sebelum dia mendarat, tubuhnya tiba-tiba berbalik. Dragon Vault berayun satu demi satu, dan 7 Phoenix Breaks dibawa dengan api Phoenix. Panas membara dan kekuatan pedang berat menghantam Xiao Wei. Boom, 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 boom. Alam angin, yang cukup kuat untuk mencekik segalanya, tidak dapat menghentikan kekuatan dominan Longfall. 7 celah langsung terkoyak. Api Phoenix mengalir dari celah tersebut, dan api menyala bersama angin. Dalam sekejap mata, seluruh alam Fengji langsung berubah menjadi lautan api burung Phoenix. Di lautan api, sesosok tubuh terbang dengan panik dan mendarat dengan panik. Kebanyakan jubah di tubuhnya telah terbakar habis, memperlihatkan seluruh wajahnya. Dia menatap Yun Ce dengan kaget di matanya. Hanya setelah melawan Yun Ce secara langsung, dia dengan jelas memahami betapa menakutkannya Yun Ce, dan baru pada saat itulah dia benar-benar mengerti mengapa seluruh klan surga terbakar hampir hancur di tangannya. Teror pedang berat di tangannya benar-benar melebihi ekspektasinya. Domain kuat yang dia gunakan dengan kekuatan tahta dihancurkan olehnya dengan sangat ringan, dia bahkan tidak dapat membayangkan bahwa ada sesuatu di seluruh angin biru yang tidak dapat dihancurkan oleh pedang berat di tangannya. Ketika kengerian tak terduga Yun Ce mengejutkannya, dia merasa kagum di dalam hatinya, dan bahkan lebih bertekad untuk membunuhnya tidak peduli apa hari ini. Jika tidak, dengan karakter pendendamnya, Sekte Xiao kemungkinan besar akan menjadi klan surga pembakaran kedua. Xiao Wei diam-diam memegang mutiara penghancur surga di tangannya.
Hei, Xiao Hui berdiri dan mencibir dengan suara rendah, ini benar-benar kuat, tidak heran kamu bisa memaksa klan surga yang terbakar ke titik ini, tapi kamu pikir kamu bisa mengalahkanku seperti ini, kamu salah total. Aku sangat bermartabat, bagaimana bisa Zhong Xiao Hui dikalahkan oleh junior sepertimu? Petik 2, mata Xiao Hui menjadi gelap, dan dia tiba-tiba mengeluarkan raungan keras. Tubuhnya bangkit, dan semua kekuatannya terkonsentrasi di tangan kanannya. Dia menggulung pusaran air hijau besar dan bergegas menuju Yun Ce. Huff, kamu jangan melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Bahkan jika Yun Ce tidak membuka api penyucian sehari sebelumnya, dia masih cukup untuk menghadapi Xiao Hui, belum lagi kekuatan Yun Ce telah membuat terobosan baru. Dia mengangkat tangannya dan hendak menyerang, tiba-tiba detak jantungnya tiba-tiba bergerak, dan rasa bahaya yang kuat datang padanya, menyebabkan serangannya berhenti seketika. Pada saat yang sama, teriakan Jasmine datang dari benaknya, cepat pergi. Ada reaksi kekuatan abnormal di tangannya. Minggir, wajah Xiao Hui juga menunjukkan senyuman garang saat ini. Dia telah telapak tangan yang terkepal erat tiba-tiba terlepas, dan cahaya ungu tiba-tiba keluar, pergilah ke neraka. Kecepatan Xiao Hui sudah sangat cepat, dan mutiara penghancur langit yang ditembakkan dari tangannya bahkan lebih cepat. Dengan kecepatan seperti itu, dan jarak antara mereka berdua kurang dari 20 kaki, tidak mungkin mereka bisa menghindari singgasana sekalipun. Bintik-bintik cahaya ungu dengan cepat membesar di pupilnya, dan sesuatu yang bisa membuatnya merasakan bahaya bukanlah hal biasa. Tanpa memikirkannya, dia bergoyang dengan keras. Suara mendesing, mutiara penghancur surga menghantam tubuh Yun Ce, namun sebelum Xiao Hui bisa tertawa terbahak-bahak, tiba-tiba dia melihat mutiara penghancur surga melewati sosok Yun Ce dan terbang langsung ke belakangnya. Dan tubuh asli Yun Ce sudah berada secara diagonal di atas 10 kaki jauhnya. Meskipun kecepatan Yun Ce sangat tidak menguntungkan saat dia membawa pedang berat, dengan bantuan bayangan patah Dewa Bintang, kemampuannya untuk menghindar dan menyerang secara instan sangatlah kuat, dan itu hampir secara sempurna menutupi kelemahan terbesar dari pedang berat. Melihat bayangan Yun Ce perlahan menghilang dari pandangannya, Xiao Hui terkejut, namun reaksinya sangat cepat. Saat berikutnya, dia mengunci posisi Yun Ce yang bergeser, dan menembakkan mutiara penghancur langit lainnya ke udara. Dua berturut-turut, satu di depan yang lain dalam waktu kurang dari 1/10 napas. Kali ini, Yun Ce tidak bisa menghindarinya sama sekali di udara. Dia mengertakkan giginya dan energi dalam di tubuhnya melonjak dengan gila-gilaan. Petik 2, segel awan dan kunci matahari. Boom, dua raungan besar, seperti langit runtuh dan bumi runtuh, tumpang tindih pada saat yang sama, meskipun murid Ventian di sekitarnya buru-buru menggunakan energi mereka yang dalam untuk melindungi diri mereka sendiri. Mereka masih menderita sakit parah di telinga mereka, dan bahkan gendang telinga mereka berdarah. Dua bola api membubung ke langit bersamaan dengan gemuruh guntur dan kilat. Segala sesuatu dalam jarak beberapa puluh kaki hancur menjadi abu. Para tetua Ventian yang lebih dekat semuanya terdorong oleh badai yang mendekat. Mereka dengan cepat mengedarkan energinya yang dalam, wajahnya penuh ketakutan. Akibat yang ditimbulkannya begitu sombong, dan kekuatannya sungguh tak terbayangkan dan menakutkan. Kekuatan seperti itu cukup untuk dengan mudah melukai tahta sungguhan. Adapun Tian Xuan, atau bahkan Wang Xuan setengah langkah, tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup di bawah kekuatan destruktif seperti itu. Di bawah guntur dan api, kepulan asap tebal membubung perlahan, namun anehnya mereka tidak luput bersama badai, malah berkumpul di sana setelah naik ke ketinggian tertentu dan bertahan dalam waktu yang lama. Warna asapnya hijau yang aneh. Lihat segel darah. Kabut beracun di tenggorokanmu. Xiao Hui dengan cepat mundur, melihat guntur dan api yang meledak. Senyuman ganas akhirnya muncul di wajahnya, lalu dia mengangkat kepalanya dan tertawa liar. Ekspresi Fan Yijue juga rileks. Fan Duanhun dan para tetua semua memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Mereka semua menyaksikan tanpa daya saat Yun Ce langsung terkena mutiara penghancur surga. Dengan kekuatan seperti itu, Yun Ce tidak akan mati bahkan jika, dan pasti akan terluka parah di tempat, dan jika kamu terluka parah dan terkontaminasi kabut beracun, kamu pasti akan mati. Apakah dia mati? Seorang tetua Ventian bertanya dengan penuh semangat. Iblis mengerikan ini akhirnya akan binasa di depan matanya. Dia begitu bersemangat hingga hampir menangis. Huff,
Xiao Hui mencibir dan berkata dengan bangga, kekuatan mutiara penghancur surga tidak ada bandingannya, bahkan master sekte tertinggi dari sekte kita tidak berani melawannya. Mutiara penghancur surga baru saja mendarat di tanah, dan kebetulan itu berada di pusat hati Yun Ce. Dia pasti akan mati. Petik 2. Oh, benarkah? Sebuah suara mengejek tiba-tiba terdengar dari balik asap, maafkan aku, sepertinya aku masih hidup dan sehat. Petik 2. Apa? Suara ini, seperti semburan guntur yang terdengar di telinga semua orang, menyebabkan mata mereka melebar dan jantung mereka tiba-tiba menegang. Setelah suara itu turun, sosok Yun Ce perlahan muncul di balik asap, matanya tajam, dan ada seringai sinis di sudut mulutnya, dan seluruh tubuhnya melepaskan sentuhan amarah dan aura pembunuh yang ganas. Jadi benda ini disebut mutiara penghancur surga. Ceka. Nama ini sungguh arogan dan tidak terbatas. Momentum ini cukup bagus, tapi tidak ada gunanya. Bab 353. Meskipun Yun Ce mengatakannya dengan mudah, dia sebenarnya berkeringat dingin sekarang. Jika bukan karena perlindungan kuat Feng Yun Suori, kekuatan menakjubkan dari mutiara penghancur surga sudah cukup untuk melukainya secara serius saat itu juga. Bukan berarti Yun Ce tidak pernah melakukan kontak dengan senjata api Sekte Xiao. Dulu ketika dia berada di cabang Sekte Xiao di kota Bulan Sabit, dia telah menemukan senjata api beracun dan petir dari gudang harta karun sekte tersebut, namun kekuatan mereka tidak bisa dibandingkan dengan mutiara penghancur si sekarang. Kabut menghilang, dan posisi Yun Ce berdiri lebih dari 10 kaki dari posisi semula, tetapi seluruh tubuhnya masih utuh, dan bahkan tidak ada bekas darah yang terlihat. Kamu, Xiao Hui, yang selalu tenang dan sombong, yakin bahwa semuanya terkendali, menatap terbuka lebar dan pupil matanya menyusut dengan keras, seolah-olah dia sedang melihat hantu dan dewa yang paling menakutkan saat ini. Momen jantungnya berdebar kencang mendengar kata-kata, tidak mungkin. Yang mengejutkan Yun Ce barusan bukanlah Lei Zhenzi tingkat rendah atau guntur yang menghancurkan langit, tetapi harta paling berharga dari Sekte Xiao mereka. Bahkan Wang Xuan tidak dapat menanggungnya, dan seluruh Sekte Xiao hanya memiliki selusin atau lebih. Mutiara penghancur surga, mutiara pembunuh Zi tidak hanya sangat kuat, tetapi juga mengeluarkan asap beracun setelah meledak. Setelah ternoda darah, ia akan dengan cepat menyerang tubuh, menyebabkan peracun mati dalam beberapa tarikan napas. Jika terhisap ke dalam tubuh, racunnya juga akan menyebar dengan cepat. Tapi Yun Ce berdiri di tengah kabut beracun, dengan cibiran di wajahnya, tidak ada yang aneh. Sejujurnya, benda yang disebut mutiara penghancur surga ini cukup kuat, dan racun ini juga cukup kuat. Yun Ce menatap Xiao Hui yang terkejut dan berkata perlahan, racun ini terdiri dari rumput pembakaran pembuluh darah, 1000 bunga serangga, tengah malam terbuat dari sulur tengkorak, bunga bermotif darah yang menangis hantu, air liur ular berbisa, dan racun katak dari katak racun api guntur, sangat beracun dan serangannya sangat cepat. Setelah memasuki tubuh, bahkan singgasana pun tidak bisa menekannya. Dan jika dihancurkan terlebih dahulu jika kamu menghirup kabut beracun seperti itu lagi, aku takut bahkan tahta pun akan lolos dari kematian. Yun Ce mulai bergerak maju, dan suaranya menjadi semakin dingin. Setidaknya sampai saat ini, aku belum melakukan apapun yang mengasihani Sekte Xiaomu. Aku bahkan belum pernah mengalami konflik atau interaksi apapun dengan Sekte Xiaomu, tetapi Sekte Xiaomu sangat disengaja dan tidak bermoral untuk membunuhku. Benar-benar, sangat bagus. Kata-kata Yun Ce membuatku tertawa. Jantung Xiao Hui tiba-tiba bergetar. Yun Ce benar-benar mengatakan dengan tepat apa komponen sangat beracun yang terkandung dalam mutiara penghancur surgawi. Fakta bahwa dia aman dan sehat di bawah mutiara penghancur langit, serta dampak dari beberapa kata ini, menyebabkan pertahanan spiritual Xiao Hui mengendur secara signifikan. Memikirkan situasi tragis klan surga terbakar dan konsekuensi dari tidak mampu membunuh Yun Ce, keringat dingin tiba-tiba menetes di punggungnya. Yun Ce, nama Yun Ce keluar dari sela-sela gigi Xiao Hui. Yun Ce semakin dekat dan dekat dalam pandangannya, perlahan-lahan mendekat hingga jaraknya hanya 10 kaki. Saat dia semakin dekat, perasaan takut yang tak terkendali dengan cepat tumbuh di dalam hatinya. Matanya melebar. Dia mengatupkan giginya, dan telapak tangan kanan yang dia kepalkan tiba-tiba bergerak, meraih 2 mutiara penghancur surga pada saat yang sama, dan hendak membuangnya. Mengetahui bahwa ada hal mengerikan seperti mutiara penghancur surga yang tersembunyi di tubuh Xiao Hui,
seluruh tubuh Yun Che tegang dan sebagian besar perhatiannya terfokus pada telapak tangannya. Saat telapak tangannya bergerak sedikit, mata Yun Che berkedip tajam. Dalam sekejap, api Phoenix di sekujur tubuhnya tiba-tiba terbakar. Sayap Phoenix di langit. Alasan mengapa Yun Che secara bertahap mendekati Xiao Hui adalah untuk saat ini. Tepat ketika Xiao Hui mengeluarkan dua mutiara penghancur surga lagi dan hendak membuangnya, tiba-tiba nyala api di depannya melintas, dan ada gelombang yang sangat dahsyat. Kekuatan tiba-tiba melonjak, dan kecepatannya sangat cepat sehingga dia, sang tahta, tidak bisa bereaksi sama sekali. Dia hanya punya waktu untuk melihat murid-murid Yun Che yang tiba-tiba mendekat dengan jelas, dan segera saat dia mengangkat pergelangan tangannya, sebuah kekuatan yang sangat kuat dan sangat kuat menghantamnya dari jarak jauh, di dadanya. Ledakan, kekuatan langit bersayap Phoenix di bawah istana naga tidak kalah dengan mutiara penghancur surga. Tulang dada Xiao Hui patah karena suaranya, dan dia terbang dengan teriakan, dan dua mutiara penghancur surga yang ada di sana, hendak dilempar juga dibuang. Pergilah, Yun Che membalikkan tubuhnya dan dengan cepat meraih dua titik cahaya ungu di udara. Begitu mutiara penghancur surga masuk, dia secara singkat merasakan formasi misterius di atas dan memahami caranya untuk menggunakannya. Ledakan, Xiao Hui mendarat puluhan kaki jauhnya. Setelah melakukan lebih dari selusin jungkir balik di tanah, dia berdiri dengan panik. Dia menutupi dadanya yang berdarah dan mencoba yang terbaik untuk menekan api Phoenix di tubuhnya. Dia terbang dan mati, melarikan diri, jauh. Huff, kamu ingin pergi. Mata Yun Che menjadi gelap, dia menyingkirkan sesar naga, kecepatannya langsung mencapai puncaknya, dan dia mengusirnya. Namun, Xiao Hui terbang semakin tinggi. Meskipun kecepatannya tidak lemah, dia tidak bisa mengejar ketinggalan. Yun Che mengangkat kepalanya, mengunci posisi Xiao Hui, meraih mutiara penghancur surga dengan tangan kanannya, dan mengayunkan pergelangan tangannya secara tiba-tiba. Prasyarat bagi Yun Che untuk dapat menggunakan sesar naga seberat lebih dari 20.000 kg dengan bebas adalah kekuatan lengannya yang sangat menakutkan. Dengan kekuatan lengan seperti itu, kecepatan mutiara penghancur surga yang dia lemparkan berkali-kali lipat lebih cepat daripada yang dilemparkan Xiao Hui sebelumnya. Xiao Hui, yang sedang fokus untuk melarikan diri, tiba-tiba mendengar suara angin kencang datang dari belakang. Dia berbalik tanpa sadar, tiba-tiba dia melihat titik cahaya ungu kurang dari satu kaki darinya. Ah, mata Xiao Hui meledak, dan dia mengeluarkan raungan putus asa yang parau. Boom, ledakan mutiara penghancur langit bagaikan guntur ilahi mengejutkan yang meledak di udara, menyebabkan seluruh klan surga terbakar gemetar. Api membubung ke langit, guntur dan kilat mengamuk dengan liar, dan kabut beracun perlahan memenuhi udara. Bayangan hitam terlempar tinggi ke langit, lalu jatuh dengan cepat, menghantam tanah dengan keras. Jubah Xiao Hui hancur akibat ledakan, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah dan daging. Kabut beracun bercampur ke dalam aliran darahnya dan mulai tanpa ampun, menyebabkan dia berguling-guling di tanah dan berteriak kesakitan yang luar biasa. Yun Che berjalan perlahan dan berjalan ke sisinya, lalu meraih sesar naga dan menusuknya dengan pedang tanpa ekspresi. Puff! Ujung pedang Longke yang tebal dan tumpul menembus tubuh Xiao Hui tanpa halangan apapun, dan menembus langsung ke jantungnya. Tubuh Xiao Hui menegang, dan dia menatap Yun Che lurus untuk beberapa saat dengan matanya yang melotot. Itu tenggelam sepenuhnya dan tidak ada gerakan lagi. Di langit, dua singgasana mati di bawah sesar naga satu demi satu. Yun Che melepas cincin luar angkasa Xiao Hui, memindainya dengan santai, dan senyum puas tiba-tiba muncul di wajahnya. Sebagai penatua tertinggi dari Sekte Xiao, Xiao Hui secara alami tidak memiliki barang biasa. Dia mengambil hampir semua barang secara acak, dan itu semua adalah harta yang tidak berani diharapkan oleh orang biasa. Dan di antara mereka, ada mutiara penghancur surga lainnya, dan beberapa kunci khusus yang seharusnya digunakan untuk membuka beberapa tempat penting di Sekte Xiao. Setelah menendang tubuh Xiao Hui, Yun Che berbalik dan menatap Fen Duanhun dan para tetua, yang wajahnya menjadi pucat. Mutiara penghancur surga gagal menyakiti Yun Che, dan hati mereka sudah jatuh ke dasar, dan sekarang Xiao Hui kematian tragis mereka mengubah harapan terakhir mereka menjadi keputusasaan. Apakah kamu memilih untuk mengakhirinya sendiri, atau kamu ingin aku melakukannya sendiri? Yun Che menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin.
10 Master Pavilion dan 20 tetua yang terkenal di dunia telah layu dan hanya selusin dari mereka yang tersisa, dan gabungan selusin orang ini tidak dapat menjadi lawan Yun Ce. Fen Yijue, satu-satunya master dari sekte tertinggi yang bisa bertarung dengan Yun Ce, juga terluka parah. Kesedihan dan keputusasaan memenuhi hati semua orang, membuat mereka tidak mungkin melawan atau berjuang sama sekali. Yun Ce, apakah kamu benar-benar ingin membunuh mereka semua? Fen Yijue berkata dengan gigi terkatup. Ekspresi Yun Ce muram dan kata-katanya dingin, aku memberimu kesempatan dan memberimu ruang beberapa kali. Kaulah, berkali-kali, yang bersikeras memaksaku untuk memusnahkan keluargamu. Hari ini, kalian semua akan mati, dan mulai besok mulai sekarang, tidak akan ada lagi klan surga terbakar di dunia ini. Yun Ce mengangkat tangannya, mengarahkan patahan naga yang berat pada Fen Yijue yang putus asa, memberikan keputusan terakhir. Fen Yijue mengambil pedang Juyan, mengangkat kepalanya, dan menghela nafas panjang. Fondasi 1000 tahun klan Fentianku telah hancur di generasiku. Bagaimana aku bisa menghadapi leluhurku? Yun Ce, itu memang milik kita, kesalahan kami sendiri karena sekte surga terbakar kami berada dalam keadaan seperti ini hari ini, dan kami tidak dapat sepenuhnya menyalahkan Anda. Tetapi semua murid di bawah sekte saya tidak bersalah, dan saya yakin Anda tidak akan melakukan apapun terhadap mereka. Saat kami mengusir mereka, kami akan berakhir melakukannya sendiri. Haha, Yun Ce mencibir, dan tawa itu sedingin keluar dari tenggorokan iblis. Pada hari kau menculik keluargaku dengan keji, aku bersumpah padamu, klan surga yang terbakar, untuk membayar dengan darahmu 100 kali. Udara dingin datang darinya. Itu menyebar ke seluruh tubuh semua anggota klan surga yang terbakar. Mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa balas dendam Yun Ce akan begitu kejam dan tegas. Suara Fen Yijue gemetar, kamu, meskipun aku, klan langit terbakar, minta maaf karena kamu ada di sini. Pertama-tama, aku telah menerima balasan seperti itu. Murid-muridku tidak memiliki permusuhan denganmu sama sekali, dan kamu tidak punya alasan untuk membunuh mereka. Apakah kamu tidak takut dihukum oleh Tuhan? Yun Ce tersenyum. Dengan senyuman yang tidak dapat dipahami oleh Fen Yijue dan yang lainnya, katanya dalam suara rendah, saya telah membunuh lebih banyak orang dalam 2 hidup saya daripada yang pernah Anda lihat dalam hidup Anda. Pembunuhan yang saya lakukan sialan, puluhan ribu hukuman ilahi tidaklah cukup. Jadi bagaimana jika kita menambahkan puluhan ribu lagi? Petik 2. Kamu hampir membunuhku 2 kali, aku bisa meremehkannya. Tapi kamu menculik keluargaku dan hampir membunuh mereka, ini saja, kamu harus membalasnya dengan memusnahkan keluarga. Setiap kali 1 orang lagi tinggal di klan surga pembakaranmu, 1 benih kebencian lagi akan ditanam. Jika kebencian tumbuh suatu hari nanti, itu mungkin membahayakan keselamatan kakek dan bibiku. Bahkan jika ini mungkin tidak peduli betapa sepelenya seks, aku tidak akan pernah membiarkannya ada. Tambahkan ke ini, kalian semua harus mati. Kata-kata Yun Ce, tanpa sedikit pun emosi, tanpa sedikit pun kelonggaran, sama menggugahnya dengan bisikan iblis. Jiwa bergetar, ketika suara itu jatuh, dia sudah naik ke udara, mengayunkan pedang panjangnya, dan lebih dari selusin api Phoenix meraung ke arah murid Fentian di sekitarnya. Boom, boom, boom. Api yang membubung ke langit meledak di lokasi yang berbeda, dan kemudian menyebar dengan cepat, membakar tubuh murid Fentian satu demi satu, dan seluruh klan Burnian benar-benar tenggelam oleh jeritan melengking dalam sekejap dari sebuah mata. Melihat sejumlah besar murid mereka jatuh dalam sekejap mata, Fen Duanhun dan yang lainnya gemetar, hampir ingin menangis dengan keras. Mereka mengira mereka telah salah memprovokasi serigala atau harimau yang ganas. Tetapi sampai saat ini, mereka sungguh dia menyadari bahwa yang dia provokasi adalah orang gila dan iblis. Kamu iblis. Bahkan jika kami hancur berkeping-keping hari ini, kami akan menyeretmu ke neraka bersama kami. Para tetua Fentian, yang ingin bunuh diri sendiri, mencengkeram Fentianmen dengan luka di sekujur tubuh mereka, dengan mata merah dan ekspresi tak berujung kesedihan dan keputusasaan mengalir ke arah Yun Ce. Bab 354. Semua orang di klan surga terbakar tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan Yun Ce. Meskipun masih ada puluhan ribu murid, bahkan jika jumlah ini berlipat ganda, tidak mungkin menimbulkan ancaman apapun bagi Yun Ce. Saat para tetua Fentian meraung sekuat tenaga, semua orang menginjak rasa takut akan kehancuran dan kesedihan karena kehancuran,
melolong seperti serigala, mengambil senjata mereka dan bergegas menuju Yunce. Yunce mengangkat kepalanya dan melirik kerumunan orang yang mendekat dengan cepat, wajahnya yang tenang tidak menunjukkan jejak riak. Di depan, 13 tetua terakhir dari klan langit terbakar bergegas maju bersama. Dalam keputusasaan dan kesedihan, wajah mereka benar-benar terdistorsi, mata mereka begitu lebar hingga hampir pecah. Tubuh mereka dengan berbagai tingkat luka juga meledak dengan energi yang jauh lebih unggul. Kekuatan biasa, Yunce mengangkat pedang raksasanya dengan acuh tak acuh dan melangkah maju, mengambil langkah pertama dalam pembantaian hari ini. Itu adalah langkah pertama untuk mengirim klan surga terbakar ke dalam jurang kehancuran. Ledakan, 13 tetua Ventian hanya berharap mereka bisa mati bersama dengan Yunce. Menghadapi pemboman Yunce, mereka menghadapi pemboman Yunce bahkan tanpa berusaha menghindar dan menghadapinya dengan paksa. Namun, kekuatan alam mendalam langit tidak menimbulkan ancaman apapun bagi Yunce saat ini. Dalam deru, mereka semua terlempar, dan setengah dari mereka terluka parah dalam sekejap. Yunce melangkah maju lagi, dan gelombang kekuatan kedua meletus dari Sesar Naga, langsung menuju Fen Duanhun. Fen Duanhun bukan lawan Yunce, dan dia masih terluka. Dia terlempar oleh pukulan Yunce, dan salah satu lengannya patah di tempat. Namun, Yunce tidak mengejarnya, dan matanya tertuju pada punggung Fen Duanhun. Api Phoenix Fen Yijue yang ganas terbang keluar dari pedang berat itu. Kekuatan mengerikan menciptakan riak dramatis di angkasa, dan nyala api memantulkan wajah pucat Fen Yijue. Dia melangkah mundur dan meletakkan tangannya di depannya dengan seluruh kekuatannya. Bang! Tanda seru tanda seru tanda seru. Api Phoenix meledak, tetapi kekuatan tirani dari pedang berat itu tidak tersebar. Itu berdampak keras pada pertahanan yang baru saja dibangun Fen Yijue. Dia terluka parah dan menggunakan kekuatan misteriusnya dengan gegabah, dan menderita dampak yang hebat. Fen Yijue mundur 10 kali berturut-turut. Setelah beberapa kaki, dia akhirnya memuntahkan seteguk darah, dan seluruh kekuatannya runtuh. Burung Phoenix melaju langsung dan memukul dada Fen Yijue, dan melolong dari punggungnya. Terlalu, kepada Master Sekte tertinggi. Terlalu Master Sekte, Fen Yijue menatap kosong pada klan surga pembakaran yang kacau dan berantakan. Tiba-tiba, kekuatan dan kemuliaan klan surga pembakaran muncul di hadapannya, tapi pemandangan masa lalu ini akhirnya berubah menjadi kehampaan yang tak ada habisnya, dan tubuhnya perlahan jatuh ke dalam kehampaan yang tak berujung ini. Suara terakhir di telinganya adalah tangisan sedih orang-orang di sekitarnya. Meskipun Fen Yijue tidak menunjukkan wajahnya selama lebih dari 20 tahun, dia telah menjadi landasan sejati klan Ventian dari awal hingga akhir. Kematiannya juga berarti klan surga terbakar benar-benar berakhir. Tidak perlu berteriak sekeras itu. Yunce berkata tanpa ekspresi, karena kamu akan segera menemaninya ke neraka. Setelah suara itu jatuh, bola api Phoenix yang besar tiba-tiba meledak di tubuhnya, dan dalam sekejap, api Phoenix yang ganas membanjiri daerah sekitarnya sejauh ratusan kaki, menyeret murid-murid surga yang terbakar yang tak terhitung jumlahnya ke dalam api penyucian yang mematikan. Api Phoenix menyebar bersama angin, menelan semakin banyak tanah klan surga yang terbakar. Meskipun hari sudah pagi, namun api yang sangat panas masih mewarnai langit di atas gerbang surga terbakar dengan warna seperti darah. Tanda pisah 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 tanda pisah. Xiao Juetian, yang sedang berpikir keras dengan mata terpejam, tiba-tiba berdiri seolah disambar petir, tangannya gemetar, dan dahinya langsung terangkat, dipenuhi keringat dingin. Sekte Master, ada apa? Lelaki tua di sampingnya bertanya dengan cemas. Mata Xiao Juetian bergetar, dan wajahnya jelas menunjukkan keterkejutan dan ketakutan yang mendalam. Sebagai pemimpin Sekte Xiao, dia hampir tidak pernah menunjukkan ekspresi seperti itu, tanda jiwa paman kedua telah menghilang. Dia sudah mati. Apa? Pria tua berbaju hitam itu kehilangan suaranya karena terkejut, dan kemudian menggelengkan kepalanya dengan panik. Tidak mungkin. Kekuatan mendalam Penatua Wuyi adalah yang kedua setelah Master Sekte Taisang. Dia hampir tak terkalahkan di seluruh Changfeng. Selain itu, dia membawa 5 mutiara penghancur surga di tubuhnya. Bagaimana bisakah dia? Aku juga tidak ingin mempercayainya, tapi jiwa tanda itu tidak akan berbohong. Paman kedua memang sudah mati. Dan dari saat tanda jiwa melemah hingga menghilang sepenuhnya,
Hanya beberapa tarikan napas waktu berlalu, paman kedua tidak hanya meninggal, tetapi juga meninggal secara tragis di bawah kekuatan yang sangat kuat. Dengan paman kedua Wangsuan kekuatan tingkat ketiga dapat membunuhnya dalam waktu sesingkat itu. Setelah Xiao Juetian berkata ini, dia tidak bisa melanjutkan lagi. Dia jelas merasakan angin dingin menerpa tulang punggungnya, dingin sampai ke tulang. Yun Ce sendiri melukai Fen Yijue dengan parah dan membunuh Fen Zia, dan dia dikejutkan oleh kekuatannya. Dan kematian Xiao Hui yang cepat dan tragis dalam waktu singkat semakin memberitahunya betapa menakutkannya kekuatan Yun Ce. Yang paling penting adalah kematian Xiao Hui, yang membuktikan bahwa dia tidak hanya tidak membunuh Yun Ce, dia sebenarnya dibunuh oleh Yun Ce, setelah Yun Ce memecahkan klan surga yang terbakar, kebencian lama dari 3 tahun lalu, ditambah kebencian baru saat ini. Seluruh punggung Xiao Juetian dengan cepat basah oleh keringat dingin. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak segera berkata, segera biarkan cabang kota Changhuo melakukan yang terbaik untuk mengetahui situasi klan Fentian saat ini. Pergi, petik 2. Ya, pria tua berbaju hitam itu dengan cepat mundur. Setelah Xiao Juetian menarik napas dalam-dalam beberapa kali, dia dengan cepat menjadi tenang, dan kemudian dengan cepat bergegas keluar dari paviliun utama dan langsung pergi ke tempat rahasia di mana pemimpin sekte tertinggi Xiao Wuqing berada. Dia sudah merasakan bahwa bencana terkait dengan kelangsungan hidup sekte Xiao akan segera tiba. Bencana ini hampir tidak dapat dihindari, dan seluruh sekte Xiao harus melakukan segala persiapan mulai sekarang. Udara di lembah Fentian sangat panas hari ini. Sekelompok api yang sangat panas berkobar dengan dahsyat di tengah lembah Fentian. Dalam waktu kurang dari 1 jam, api itu akan menyebar 10 mil. Stasiun klan surga terbakar yang telah ada selama ribuan tahun ditelan seluruhnya hingga terbakar menjadi reruntuhan tandus. Di bawah api, ada tumpukan mayat yang dibakar menjadi arang. Dari tetua klan Fentian hingga puluhan ribu murid biasa, tidak ada yang bisa melarikan diri dari lautan api yang dipicu oleh api Phoenix. Mereka semua hancur, di bawah Feng Yan dan Long. Mayat sungguhan berserakan di ladang, dan sehelai rumput pun tidak tumbuh. Klan surga terbakar, yang dulunya sombong dan dijunjung tinggi oleh semua orang dan bisa disebut tanah suci angin biru, berubah menjadi bumi hangus hanya dalam 1 hari, menjadi kuburan yang dipenuhi suasana hangus, sunyi, dan putus asa. Berdiri di reruntuhan yang hangus, melihat klan surga terbakar yang telah dia hancurkan sepenuhnya, Yun Ce tidak memiliki kegembiraan, tidak ada intoleransi, tidak ada kebanggaan atau kebanggaan dalam menghancurkan salah satu dari 4 sekte besar, tetapi sebaliknya, ada kedamaian, puluhan ribuan orang terkubur di bawah api dan pedangnya yang berat, tapi dia tetap tenang seperti baru saja menginjak-injak sekelompok semut tercela sampai mati. Dan ketenangan semacam ini bukanlah sesuatu yang sengaja ia pura-pura atau pertahankan, melainkan kedamaian sejati yang datang dari jiwa. Formasi dan pemandangan seperti itu tidak mungkin dilihat oleh manusia seumur hidup, apalagi terjadi, tapi baginya, itu sudah terjadi berkali-kali. Sekali, itu karena kebencian. Mereka yang membunuh tuannya, dia menggunakan racun Sky Poison Pearl yang menantang surga untuk memusnahkan sekte-sekte itu satu persatu, meninggalkan seluruh sekte dan bahkan kota-kota di sekitarnya dipenuhi dengan mayat. Di antara mereka, ada sejumlah besar sekte yang jauh lebih besar dari klan surga terbakar. Hari ini, itu juga karena kebencian. Meskipun Xiao Lai dan Xiao Lingqi telah diselamatkan olehnya dan selamat dan sehat, setelah mengalami kehidupan terakhir, dia tidak akan lagi membiarkan dirinya menjadi bodoh, tidak toleran, dan penyayang, bahkan jika dia digambarkan sebagai iblis dan ditolak serta dikutuk oleh dunia, ketakutan, dan dia tidak akan pernah menyesal hari ini. Karena di kehidupan terakhir, karena kebaikannya maka tuannya terpaksa mati, karena kebaikannya itulah dia beberapa kali lolos dari kematian dan akhirnya terpaksa turun ke kaki tebing Juyun, itu juga karena kebaikannya, kebaikan sesaat karena dia diculik oleh klan surga terbakar. Kesempatan untuk kakek dan bibi kecilnya, bukan karena hatinya menjadi dingin dan gelap, tapi karena kedua kehidupannya telah berulang kali mengajarinya bahwa kebaikan apapun kepada musuh adalah kekejaman terhadap dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya, terkadang, itu adalah kekejaman yang fatal. Namun, selain Yun Ce, tidak semua orang di reruntuhan klan surga terbakar mati. Tepat di depan Yun Ce, sesosok tubuh berdiri dengan gemetar, rambutnya acak-acakan, wajahnya tertutup debu,
dan tubuhnya dipenuhi memar, namun matanya memancarkan cahaya yang lebih ganas daripada serigala. Dia mengguncang tubuhnya dan hampir menggunakan seluruh kekuatannya untuk berdiri. Tapi saat dia meraung keras, kekuatan besar melonjak keluar dari tubuhnya entah dari mana. Dia terbang dan meraih Yun dengan kedua tangan. Tenggorokan C. Tindakannya membuat mata Yun C melonjak tajam. Tubuhnya benar-benar kelelahan, tapi dia masih meledak dengan kekuatan seperti itu. Dan ini, jelas merupakan kekuatan yang diperas dari jiwa. Ini adalah pertama kalinya dalam dua kehidupan Yun Ce dia bertemu seseorang yang berkemauan keras seperti dirinya dan cukup kuat untuk memeras kekuatan dari jiwanya. Yun Ce mengangkat lengannya dan menjentikkannya dengan santai, dan angin kencang menderu, menyapu pria itu jauh-jauh. Dia berbaring di tanah, seluruh tubuhnya gemetar, lalu perlahan-lahan dia menegakkan tubuh bagian atas, matanya yang melotot dipenuhi kebencian yang mendalam. Fen Juechen, kamu harus menghemat kekuatanmu dan bernapas. Saat itu, di Blue Wind Xuanfu, meskipun kamu bukan tandinganku, kamu hampir tidak bisa melawanku, tapi sekarang kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk membiarkan aku melihatmu. Dengan milikmu kekuatan, bahkan jika aku berdiri di sini tanpa bergerak, kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk melukai sehelai rambut pun di kepalaku. Yun Ce menatap dengan acuh tak acuh pada pemuda di depannya yang dipenuhi dengan kebencian dan aura jahat. Aku menang, aku juga tidak akan membunuhmu hari ini. Aku tidak akan membunuhmu, tapi jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, bukan karena aku kasihan padamu, atau karena aku tidak ingin membunuhmu. Aku lebih tahu dari siapapun konsekuensi dari memotong rumput tanpa menghilangkan akarnya. Tetapi sebelum bibi kecilku pergi, dia memohon padaku secara khusus untukmu dan memintaku untuk mengampuni nyawamu, dan aku berjanji padanya. Aku pasti akan melakukan apa yang aku janjikan pada anak kecilku bibi. Kata Yun Ce dingin, memotong rumput tanpa mencabut akarnya akan meninggalkan masalah di kemudian hari. Dan sorot mata Fen Juechen membuat Yun Ce sangat yakin bahwa membiarkannya tetap hidup hari ini akan jauh lebih berbahaya daripada membiarkan Fen Yijue tetap hidup. Yang tersisa mungkin adalah konsekuensi yang tidak terduga. Namun, karena dia telah berjanji pada Xiao Lingqi untuk tidak membunuh Fen Juechen, dia tidak akan pernah membunuh Fen Juechen. Terlebih lagi, menurut apa yang dikatakan Xiao Lingqi, jika Fen Juechen tidak menghentikannya beberapa kali, Xiao Lingqi mungkin akan bunuh diri karena Xiao Juecheng sebelum dia bisa mencapai klan Fen Tian. Ini adalah alasan yang cukup baginya untuk mengampuni nyawa Fen Juechen. Adapun konsekuensi yang mungkin terjadi, dia akan menanggungnya sepenuhnya. Bersambung.